Tidak ada satu makhluk pun, bahkan jika kita menggunakan terjemahan yang lebih rinci, dabbah itu dipahami dengan makhluk yang melata, dengan makhluk yang melata. Jadi Allah ingin gambarkan kepada kita, hei manusia, makhluk yang melata saja, kira-kira begitu. Makhluk yang melata saja, yang mungkin terbatas pergerakannya, yang mungkin terbatas kemampuannya, yang mungkin terbatas segala organ tubuh dalam dirinya, apa kata Allah? Fil ardi, selama dia hidup di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Kalau yang mau lebih kenal, silakan follow aja Instagram saya, Ahilman Fauzi. Kalau mau lebih tahu profilnya, silakan aja lihat di Google, profil Ustadz Hilman Fauzi. Mudah-mudahan membantulah untuk kita bisa lebih kenal, lebih mendalam, insya Allah. Baik, hari ini kita akan bicara tentang apa? Ada yang tahu? Tentang apa? Tentang rezeki. Tentang apa? Rezeki. Oke. Judul besarnya, agar tenang dalam urusan rezeki. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira di antara Bapak Ibu yang hadir pagi ini, ada yang sedang gelisah dengan urusan rezeki atau tidak? Ada? Coba jawab yang kencang. Ada yang sedang gelisah dengan urusan rezeki? Ada? Kalau ada, saya lanjutkan kajiannya. Kalau tidak ada, cukup sekian dan terima kasih. Karena untuk apa dibahas? Karena aman semua kalau begitu. Ahilman, kenapa tema ini diambil? Salah satu alasannya karena di tengah kondisi seperti ini, banyak orang yang gelisah dengan urusan rezeki. Betul apa betul? Iya apa iya? Nah, apa yang terjadi? Mohon maaf, tidak sedikit di antara kita yang stres gara-gara urusan rezeki, frustasi gara-gara urusan rezeki. Ujungnya apa? Stres pikirannya, frustasi keadaannya, sehingga dia tidak bisa mengambil kebaikan dalam hidupnya. Yang lebih parah, mohon maaf, rezekinya digelisahkan, yang ujungnya tidak menjadikan hidup dia bahagia, bahkan naudzubillah membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang frustasi, ada orang yang stres karena urusan rezeki. Ujungnya apa? Mohon maaf, tidak sedikit orang yang menyalahkan Allah, tidak sedikit orang yang keluar daripada agama Allah, tidak sedikit, mohon maaf, yang kemudian antipati untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, yang pada akhirnya ini menjadi musibah yang sebenar-benarnya musibah. Jadi kalau ada di antara ayah bunda, bapak ibu yang bertanya, Ustadz Hilman, apa musibah yang sebenar-benarnya musibah? Musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah saat kita ditimpa ujian, dengan ujian itu semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah musibah yang sebenarnya. Makanya kalau ada di antara kita, mohon maaf ya, diberikan ujian, diberikan masalah, tapi dengan ujian itu, dengan masalah itu malah semakin membuat kita jauh dari Allah, maka sungguh itulah musibah yang paling besar dalam kehidupan kita. Karena seharusnya, ini rumusnya, seharusnya kalau ada seseorang yang diberikan ujian, diberikan masalah, dengan ujian dan masalah itu semakin membuat dia dekat dengan Allah, maka disitulah anugerah yang sebenarnya. Termasuk dengan urusan rezeki. Kalau ada yang diuji pada bab urusan rezeki, ketika ujian itu datang malah menjadikan kita jauh dari Allah, lalai kepada Allah,
lupa kepada Allah, maka sungguh itulah masalah yang paling besar dalam kehidupan kita. Maka insya Allah di pagi hari ini kita coba akan bahas secara lebih sederhana apa yang harus kita pahami tentang rezeki sehingga kita bisa lebih tenang dalam urusan rezeki. Sampai di sini jelas atau tidak? Jelas? Baik. Tolong catat. Ada 4 konsep atau ada 4 prinsip tentang rezeki berdasarkan Al-Quran dan hadis yang harus kita pahami sehingga mengantarkan ketenangan dalam hati kita. Ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Kita percepat. 1. Rezeki itu sudah dijamin. Oke. Yang pertama apa? Ulangi, yang pertama apa? Rezeki sudah dijamin. Keterangannya ada di Quran surat Hud surat ke-11 ayat 6. Silakan dibuka. Surat apa? Surat Hud ayat 6. Silakan yang bawa mushaf Quran silakan dibuka Al-Qur'annya. Yang ada aplikasi di handphonenya, yang ada Qur'annya silakan dibuka. Surat apa tadi? Hud ayat berapa? Ayat 6. Rezeki sudah dijamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ada ayatnya atau tidak? Ada ayatnya? Ada. Ayo kita bedah sedikit demi sedikit. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi." Dan tidak ada makhluk yang bernyawa, yang bergerak, yang hidup fil ardi di muka bumi. Oke? Ya. Illa kecuali 'alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rezekinya. Jelas ayatnya? Ada ayatnya? Tidak ada satu makhluk pun, bahkan jika kita menggunakan terjemahan yang lebih rinci, dabbah itu dipahami dengan makhluk yang melata. Dengan makhluk yang melata. Jadi Allah ingin gambarkan kepada kita, hei manusia, makhluk yang melata saja, kira-kira begitu. Makhluk yang melata saja, yang mungkin terbatas pergerakannya, yang mungkin terbatas kemampuannya, yang mungkin terbatas segala organ tubuh dalam dirinya, apa kata Allah? Fil ardi, selama dia hidup di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Makhluk yang melata aja rizkinya ada, apalagi manusia. Ayo kita jelaskan, makhluk yang melata itu contohnya apa kira-kira? Apa? Buaya? Meni langsung buaya aja. Coba tuh yang agak-agak ringan dulu, jangan langsung buaya. Apalagi contohnya kira-kira? Apa? Cicak. Setuju ya? Oke. Ahilman mau tanya, cicak ada rizkinya atau tidak? Cicak ada rizkinya? Oke. Rizki cicak itu apa? Nyamuk. Kata siapa? Kata lagu kan ya? Oke. Cicak di mana kerjanya? Cicak di mana kerjanya? Di dinding. Apa pekerjaan cicak? Oke.
Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap. Datang seekor nyamuk, terus hap, lalu ditangkap. Oke, berdasarkan lagu itu, cicak di mana kerjanya? Di mana? Adakah yang menyebutkan cicak kerja di Menteng? Ada? Atau di Sudirman? Ada atau tidak? Tidak. Cicak di mana kerjanya? Di dinding. Apa job desk-nya? Bukan merayap, diam-diam merayap. Di sini ada yang diam-diam merayap. Yang mana orangnya diam-diam merayap ini? Oke, sekarang saya mau tanya, tolong jawab ya. Rezeki cicak itu yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Ayo jawab, yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Oke, yang jawab nyamuk ke cicak angkat tangan. Oke, turun. Yang jawab cicak ke nyamuk angkat tangan. Ini yang tidak angkat tangan masalahnya apa? Hai Besti, ada apa gerangan kawan, masalahnya apa ini? Ini yang gak ngacung masalahnya apa? Oh Ustadz, saya milih yang ketiga. Apa? Dua-duanya saling bergerak. Nyamuk nyamperin cicak, cicak nyamperin nyamuk. Betul apa enggak? Jadi pilih 1, 2 atau 3. Berapa Pak? Enggak 4 aja sekalian? Betul Ustadz, bukan hanya nyamuk yang nyamperin cicak, tapi juga cicak nyamperin nyamuk. Mana Ustadz? Itu hap. Hap bergerak apa enggak? Untuk hap itu bergerak atau tidak? Sekarang saya tanya lagi, pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu tahu tidak berapa kali hap yang dibutuhkan oleh cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Ayo. Berapa kali hap yang dibutuhkan oleh cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Berapa? Ibu berapa? 3. Ibu yakin? Apakah ibu bagian daripada keluarga cicak? Begitu yakin menjawabnya 3 Ustadz. Baik, catat ya. Saya pernah baca penelitian Pak. Ternyata cicak itu kurang lebih setidaknya membutuhkan 92 kali hap untuk dapetin satu nyamuk. Kalau nggak percaya nanti malam bergadang ya. Lihat bagaimana cicak, bener nggak 92 kali. Sekarang saya nanya, yang kedua pertanyaannya. Tadi cicak berapa kali butuh hapnya? Berapa kali? Simpenlah. Banyak, betul? 90 kali. Pertanyaan saya, mengapa cicak bisa konsisten melakukan gerakan diam-diam merayap dengan kondisi yang terbatas, bahkan kemudian dia hap sebanyak 90 kali lebih? Mengapa cicak bisa konsisten? Kalau bahasa kitanya, mengapa cicak bisa istiqomah? Gitu ya kira-kira ya. Untuk hap sebanyak 92 kali. Kenapa coba? Kenapa? Baik, ini kata kuncinya. Illa 'alallahi rizquha. Karena cicak yakin rizkinya dijamin sama siapa? Dijamin sama siapa? Pertanyaannya, cicak aja yakin. Cicak tadi berapa kali hapnya? 92. Kenapa bisa konsisten begitu? Karena cicak apa? Yakin rizkinya siapa yang menjamin? Cicak aja yakin bisa konsisten dengan rizkinya. Mengapa kita manusia tidak yakin kalau Allah menjamin rizki kita? Maka mohon maaf jika ada di antara Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hari ini sedang galau dengan rezeki,
Tolong catat baik-baik. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Rezeki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Catat status hari Senin itu. Hari apa? Hari Senin. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Rezeki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Berarti apa Ustaz? Illa 'alallahi rizquha. Yang menjamin rezeki kita siapa? Allah. Yang mengatur rezeki kita siapa? Allah. Yang menakar rezeki bagi kita siapa? Allah. Pertanyaannya, mengapa kita masih tidak yakin dengan rezeki kita? Berarti apa Ustaz? Selama kita hidup, kata kuncinya, selama kita hidup di muka bumi, maka selama itulah masih ada catatan rezeki untuk kita. Dan itu pun pula yang langsung disebutkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan pernah mati, tidak akan pernah wafat, hatta yastakmila rizqaha, sampai sempurna rizkinya. Itu siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan pernah wafat, tidak akan pernah mati sampai sempurna rizkinya. Fala tastabti'ur rizqa, maka jangan pernah berpikir rizkimu tidak ada. Kenapa? Karena selama engkau hidup, selama itulah Allah menjamin rizki untuk kita. Berarti mohon maaf, kalau hari ini kita masih bisa bernafas, masih ada rezeki atau tidak? Masih. Kalau hari ini kita masih bisa membuka mata, masih ada rezeki atau tidak? Masih. Maka tolong catat baik-baik ya, ayah, bunda, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau pagi hari ini kita masih bisa bernafas, Allah masih berikan usia, kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa menggerakkan diri kita, maka di saat yang bersamaan masih ada catatan rezeki untuk kita. Mohon maaf, jangan pernah berpikir rizkimu hilang. Jangan pernah berpikir rizkimu tidak ada. Rizkimu ada, tapi hatimu yang seringkali sempit melihat rizki itu. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Rizki itu lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Catat status hari Selasa itu ya. Maka ini yang pertama, Ahilman kuatkan kepada yang hadir hari ini. Konsep pertama yang langsung disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, rezeki sudah dijamin. Kalau rezeki sudah dijamin, berarti ada yang menjamin atau tidak? Ada. Maka jangan khawatirkan sesuatu yang sudah dijamin. Nah ini konsepnya nih. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin. Rizki itu sudah dijamin. Yang belum dijamin apa Ahilman? Yang belum dijamin adalah rizki kita itu berkah atau tidak. Itu yang belum dijamin. Dengan rizki itu jadi amal soleh atau tidak, itu yang belum dijamin. Dengan rizki itu kita bersyukur atau tidak, itu yang belum dijamin. Sedangkan rizkinya sudah dijamin, tapi keberkahan rizkinya belum dijamin. Apakah rizki saya mengantarkan ke surga atau tidak ya Ustaz? Itu. Apakah rizki saya yang saya dapatkan bisa meningkatkan iman saya atau tidak ya Ustaz? Bisa menambah amal soleh saya atau tidak ya Ustaz? Bisa menambah kebaikan atau tidak ya Ustaz? Maka mohon maaf, jangan sibuk dengan berapa banyak rizkimu, tapi sibuklah seberapa berkah rizkimu. Karena itu yang menjadi ketenangan dalam kehidupan kita. Hanya konsep awalnya kita harus meyakini dulu kalau rizki sudah dijamin oleh siapa? Oleh Allah. Maka nanti masuk konsep yang kedua. Apa? Konsep yang kedua itu
rezeki harus dijemput. Apa yang kedua? Rezeki harus dijemput. Ustadz, kan rezeki udah dijamin. Iya, tapi mohon maaf, walaupun rezeki sudah dijamin, tetap kita diperintahkan untuk menjemput rezeki itu. Jadi menjemput rezeki ini perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Allah. Kenapa di sini Ahilman menyampaikan kalimatnya dijemput, bukan dicari? Sekarang saya mau tanya, dijemput dengan dicari beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Biar cepat jawab aja, di situ gitu ya. Di mana bedanya? Di situ. Ahilman, apa bedanya dijemput dengan dicari? Kalau dijemput itu sudah ada. Kalau dicari belum tentu ada. Konsepnya rizki sudah ada, betul? Tinggal tugas kita apa? Menjemput rezeki itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang tahu rizkinya ada, tapi mohon maaf, dia tidak bisa mendapatkan rizki itu, kira-kira yang salah apa? Yang salah apa? Yang salah rizkinya atau cara menjemputnya? Saya ulangi, Bapak tahu ada orang di situ. Misalnya, Ustadz tahu ada orang janjian di daerah kita nih? Bandar Wijaya. Oke. Ustadz tahu di situ tempatnya. Tapi saya malah ambil jurusan ke Bekasi. Nyambung apa enggak? Ketemu apa enggak? Enggak kan? Berarti yang salah orang yang saya mau jemput atau salah saya yang menjemputnya? Salah saya yang menjemputnya kan? Rizki itu ada, cuman mungkin kita cara menjemputnya yang nggak pas. Mungkin salah angkotnya, mungkin salah busnya, mungkin salah jurusannya, mungkin salah caranya, sehingga tidak mengantarkan kebaikan pada rizki itu. Nah, ketika bicara dijemput, nah ini. Jemput rizki itu ada dua. Satu, ada menjemput rezeki dengan ikhtiar, namanya ikhtiar bumi. Ikhtiar apa? Ikhtiar bumi. Yang kedua, ada menjemput rezeki dengan ikhtiar langit. Ulangi. Ikhtiar menjemput rezeki ada berapa? Ada dua. Satu ikhtiar apa? Ikhtiar bumi. Dua ikhtiar apa? Ikhtiar langit. Oke. Berarti sekarang saya tanya begini, bekerja itu harus atau tidak? Tolong jawab. Bekerja itu harus atau tidak? Wajib atau tidak? Usaha itu wajib atau tidak? Wajib. Kalau ada yang berdagang kemudian itu usahanya, jadi wajib atau tidak? Jadi wajib. Usaha itu wajib, ikhtiar itu wajib, kita bekerja itu wajib. Karena itu perintah dari siapa? Perintah dari Allah. Maka mohon maaf, kalau ada yang bilang gini, Ustadz, kenapa kita harus bekerja? Kan rezeki udah dijamin. Kan kadang-kadang ada yang nanya begitu. Ya, iya apa enggak? Ada yang nanya, Ustadz, kan rezeki udah dijamin katanya, terus ngapain kita kerja? Gitu kan? Sekarang apa jawabannya? Halo? 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 Katanya rezeki sudah dijamin, terus ngapain kita bekerja? Apa jawabannya? Karena apa? Ya sudah, saya kasih waktu 1 hari 24 jam ya untuk merenungkan jawabannya. Kan tadi sudah saya sampaikan, kenapa kita bekerja? Karena ini perintah dari siapa? Allah. Kita itu ikhtiar bukan semata-mata untuk rezeki, bukan. Bukan semata-mata untuk dapat rezeki, bukan. Kalau bekerja untuk rezeki,
Kalau kita nggak dapat, kita nyalain pekerjaannya nanti. Kalau kita dapat, kita menuhankan pekerjaan. Ini bahayanya. Jadi kalau kita mikirnya bekerja itu menentukan rezeki kita, khawatirnya nanti kita menuhankan pekerjaan kita.